Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di MI Asma'iyah kelas 1. Sebelum kita lanjut pelajaran akidah akhlak pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, di kelas 1 ini kemarin kita sudah membahas tentang rukun iman. Apa itu rukun iman? Rukun iman ialah berasal dari bahasa Arab rukun yang artinya dasar, iman artinya yakin. Jadi rukun iman, Pak Sukron ulangi, artinya dasar daripada keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dan rukun iman sendiri jumlahnya ada 6. 6 itu apa saja? Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Sukron. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemarin baru diterangkan sampai rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada nabi dan rasul. Sekarang Pak Sukron akan menjelaskan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Apa iman kepada hari kiamat? Iman kepada hari kiamat artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan hari kiamat bagi semua makhluknya. Hari kiamat adalah hari kehancuran, hari pembalasan. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk hidup akan mati atau binasa. Pada hari kiamat, dunia dan isinya akan hancur, manusia akan mati. Setelah itu, semua makhluk hidup akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya manusia, jin, setan, dan malaikat. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama hidup di dunia. Begitu juga dengan jin dan setan. Jadi besok ketika hari kiamat, bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Semua makhluk yang diciptakan Allah akan dibinasakan atau akan dimatikan, tak terkecuali dengan malaikat. Semua akan mengalami yang namanya mati. Setelah mati, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan lagi manusia, malaikat, jin, dan iblis. Dan setan akan dibangkitkan lagi oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu, jika amal seorang manusia ketika hidup di dunia itu baik, maka tempatnya adalah di surga. Namun apabila amal manusia ketika hidup di dunia itu buruk, maka tempatnya di neraka. Pak, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan surga dan neraka? Tujuannya adalah untuk membalas perbuatan yang dilakukan makhluknya selama hidup. Untuk siapa surga dan neraka? Untuk manusia, untuk jin itu bisa menempati surga atau neraka. Kalau jin sama manusia itu amalnya baik, ketika hidup di dunia maka tempatnya di surga. Kalau jelek maka tempatnya di neraka bersama setan dan iblis. Sekarang yang terakhir, rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar.
Qada artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Adapun arti qadar yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah oleh manusia. Jadi qada itu tidak bisa dirubah oleh manusia karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi qadar itu bisa dirubah oleh manusia. Dirubah dengan cara apa? Dengan cara doa dan usaha. Iman kepada qada dan qadar artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir manusia seperti menentukan umur, rezeki, dan jodoh. Manusia tidak tahu kapan dia lahir, kapan dia meninggal, dan bagaimana masa depannya. Manusia juga tidak tahu apakah dia dilahirkan sebagai orang kaya atau orang miskin. Namun manusia mampu mengubah qadar dengan melakukan berbagai usaha dan doa. Misalnya orang yang ditakdirkan miskin namun ia selalu bekerja keras, dia selalu bekerja dan berdoa, maka takdirnya berubah menjadi orang kaya. Jadi kita itu harus iman kepada qada dan qadar. Qada adalah suatu ketetapan Allah terhadap manusia yang tidak bisa dirubah. Tetapi qadar yaitu ketetapan Allah kepada manusia yang bisa dirubah dengan cara usaha dan doa. Misalnya ada si anak ditakdirkan miskin. Jika dia mau berusaha, bekerja keras dan berdoa, maka anak tersebut akan menjadi kaya. Ada orang ditakdir jelek, terus dia melakukan suatu operasi, dia berusaha cantik, maka wajahnya akan berubah menjadi cantik. Selanjutnya B, ciri-ciri orang yang beriman. Laki-laki maupun perempuan yang disebut beriman namanya mukmin. Perempuan beriman disebut mukminat. Kalau laki-laki disebut mukmin, kalau perempuan disebut mukminat. Orang beriman selalu taat dan melaksanakan semua perintah Allah. Jadi adik-adikku, anak-anakku yang mau dikatakan beriman, maka kalian harus melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Orang beriman contohnya rajin sholat, suka bersedekah, dan senang berpuasa. Orang beriman suka menolong orang lain. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang beriman juga menjauhi semua larangan Allah. Jadi tidak hanya melakukan perintah, tapi juga harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Larangan Allah itu apa saja? Seperti mabuk-mabukan, makan makanan yang haram, berbuat jahat, serta tidak mengganggu orang lain. Jadi kalian itu dilarang berbuat jahat, dilarang minum minuman keras. Agar apa? Agar kelak ketika di akhirat tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka. Lanjut yang C, balasan bagi orang yang beriman. Orang yang beriman akan mendapatkan balasan yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan tersebut yaitu selalu mendapatkan pahala ketika di dunia, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, masuk surga di akhirat nanti. Jadi balasan bagi orang yang beriman itu sangat banyak. Balasan itu diberikan Allah di dunia dan di akhirat nanti. Kalau di dunia diberikan pahala, diampuni segala dosanya, hidupnya akan menjadi baik, damai dan tentram. Di akhirat diberi apa? Di akhirat diberi surga. Jadi rukun iman terdiri atas dua kata, diulangi lagi, yaitu rukun
artinya dasar dan iman artinya ya yakin. Jadi rukun iman tadi artinya dasar keyakinan. Rukun iman artinya dasar-dasar keyakinan. Rukun iman terdiri atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Laki-laki beriman disebut mukmin, dan jika perempuan yang beriman disebut mukminat. Allah menyediakan surga untuk orang-orang yang beriman dan neraka untuk orang-orang yang ingkar. Anak-anak dibuka halaman 9. Dikerjakan pilihan ganda ABC mulai nomor 1 sampai nomor 10. Dan lanjut B dan C dikerjakan. Boleh dikerjakan di kitab atau boleh dikerjakan di buku tulis. Setelah itu difoto dan dikirim ke WA pribadinya Pak Sukron. Pak Sukron ulangi lagi. Dikerjakan halaman 9. Ayo berlatih bab 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Di situ ada pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10 dan dilanjutkan yang B dan C. Dikerjakan di kitab atau di buku tulis. Sebelum mengerjakan, anak-anak dibaca ulang bab pertama yang menjelaskan tentang rukun iman. Mungkin itu tugas dan keterangan dari Pak Sukron. Kurang lebihnya Pak Sukron mohon maaf karena belum bisa bertatap muka dengan kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.